wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rizkyasti sebagai narator ingin membacakan sinopsis drama kita yang berjudul Mimpi Kita. Di sebuah kelas yang berjalan seperti biasa, ada sekelompok siswa yang tanpa disadari tumbuh bersama melalui rutinitas yang sama, belajar, bercanda, dan saling menemani di sela-sela kesibukan sekolah. Dari sekian banyak wajah di kelas itu, satu nama selalu disebut setiap kali pengumuman peringkat dibacakan. Aruna. Ia dikenal sebagai siswa yang cerdas, tekun, dan konsisten berada di posisi teratas. Namun di balik prestasinya, Aruna menjadi hidup dengan sederhana, menyimpan keterbatasan ekonomi yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Suatu hari, seorang guru meminta para siswa berdiskusi santai tentang rencana setelah lulus. Satu persatu mengutarakan mimpi mereka dengan antusias, universitas tujuan, jurusan impian, dan gambaran masa depan yang ingin diraih. Ketika giliran Aruna tiba, suasana mendadak hening. Ia hanya tersenyum singkat dan memilih diam seolah ada jarak antara dirinya dan mimpi-mimpi yang terdengar begitu dekat bagi teman-temannya. Beberapa pasang mata saling berpandangan, menyadari bahwa diam Aruna bukan tanpa alasan. Masalah muncul ketika sekolah mengumumkan sebuah program beasiswa lanjutan. Tanpa perlu ditebak, semua orang yakin Aruna akan terpilih. Dan dugaan itu benar. Namun harapan itu kembali runtuh ketika Aruna memutuskan untuk tidak mengambil beasiswa tersebut karena adanya biaya awal yang tak mampu ia penuhi. Keputusan itu meninggalkan rasa kecewa di hati-hati sebabnya. Bukan karena ia menolak kesempatan, melainkan karena ia memilih memikul semuanya sendiri tanpa berbagi. Lalu, apa yang terjadi pada Aruna selanjutnya? Apakah Aruna menemukan jalan keluarnya? Bagaimana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman? Setiap akhir semester, papan pengumuman selalu jadi titik kumpul paling ramai di sekolah. Ada yang datang dengan harapan, ada juga yang datang dengan rasa cemas. Tapi di kelas ini, semua orang tahu akan selalu ada satu nama yang muncul paling atas. Seolah sudah jadi kebiasaan yang tak pernah berubah. Ini salah dulu,
12 nih. Ya, lu di bawah gua buat 9. Siapa yang satu ya? Ya, siapa lagi? 3, 2, ya 1. Dari Saruna. Serius? Ya ampun, dari semester namanya konsisten banget. Jadwal tetap sekolah. Upacara hari Senin, pulang jam 3, Aruna ranking 1. Gue tuh sebenarnya pengen denger orang lain selain Aruna. Yes. Karena kayak bosen ya, kayak nonton drakor diulang-ulang terus. Tapi malah kalau bukan Aruna aneh gak sih? Soalnya dia tipe orang yang katanya santai nih, tapi pas ulangan jawabannya bener semua. Ya kan? Jadi kali nih, kalau ada orang dapat nilai bagus, itu pasti ngomongin orang-orang kan. Dia mau nggak santai aja? Ya kan? Aku lihat mana deh? Aku kelihatan. Nah, kenapa nih ya? Oh dong. Maafin deh. Orang lain tuh ya kalau yang satu seneng. Gua nih kalau yang satu, gua bikin hajatan sih di rumah gua. Lu biasa aja Gue sih. juga udah maafin ya Tio. Lu sadar gak sih kalau banyak yang mau di situ? Sadar, tapi lu gak mau terlalu berlebihin. Takutnya aku lupa diri. Lu kan siapa yang selalu ditaruh di sekarang itu kan beda banget. Capek itu kalau omongan orang ya. Kalau buat belajar dari diri sendiri biasa aja. Kadang gue tuh mikir deh, lu tuh kayak terlalu dewasa gitu buat anak seumuran kita. Yang gue tahu ya anak SMA tuh kalau ngomongin nilai pasti naik turun stabil. Terus biasanya lagi kayak nggak ada apa-apa. Karena gue gak mau mikirin ya. Tapi hidup ini kan gak tentang nilai-nilai itu aja. Aduh. Lu ngomong gitu beras nilai gua jadi paling rendah dan mesti lebih rendah ya dari gua ya. Gue nyontek ke gua bos. Karena ada nilai lu lebih rendah. Ini Guys, mungkin kok beda-beda bang. Tak ada yang benar-benar bertanya. Dan Aruna tak pernah benar-benar bercerita. Dari ketenangannya. Ada hal-hal yang ia simpan sendiri. Dan hari itu, tanpa mereka sadari, menjadi awal dari sebuah konflik yang perlahan akan kemudian bersama. Pagi hari itu, kelas terasa lebih santai dari biasanya. Bel pelajaran sudah berbunyi. Buku masih setengah terbuka, tapi pikiran para siswa sudah mulai jauh masa depan. Seolah tanpa aba-aba, obrolan tentang masa setelah lulus mulai memenuhi ruangan. Hingga seorang guru memutuskan menjadikannya sebagai topik di kelas. gua nih. Belum ada guru kan? Selamat pagi. Hai. Iya, gua klik. Oh, iya dong. Kemarin gurunya masuk gak? Feeling gue sih juga, Vika kayaknya nggak masuk ke jam kos ya. Bingung nggak banyak orang dari dulu jam kos mulu, tidur mulu, tenang kayak mau. Lu gak usah komen kalau lu juga nikmatin. Ya justru kalau lu jam kos biasanya nggak bakal. Pasti jam kos. Lu mana yuk? Mana gede-gede? Ini nggak benar. Tapi kan minggu lalu beliau capek tuh. Siapa tahu hari ini mau masuk, alasan terus pergi deh. Ya semoga deh. Terus cuma makeup kan, paling juga banyak camping. Benar. Kalau lu, kira-kira masuk dari BK? Menurut gue sih masuk ya. Karena kan kemarin udah masuk. Woi, Altamis datang. Nggak jadi jam kos nih. Wah, lu sih banyak banget tuh kayaknya. Ya biasa lah pak, lagi bahas masa depan. Lu apa sih? Lagi bahas apa? Masa depan. Pas dong sama bapak yang mau bahas hari ini. Bahas apa? Seru Kan banget. sebentar lagi kan kalian lulus. Ya. Pasti udah kepikiran kan mau kemana dan mau jadi apa? Kalau saya sih maunya ke teknik sih pak, tapi tekniknya ragu sama saya kayaknya deh. Ya, nilai-nilai di bawah gue. Lu nyontek mulu bisik ya? Ah, Saya mau ke dokter pak. Wah, cocok tuh, keren. Bagus sama kamu. Saya dari sekarang jadi dokter pak. Oke. saya sih mau kerja sambil kuliah aja sih pak. Emang kamu bisa memanage waktunya, Tio? Bapak ngeremehin saya tidur sambil belajar aja bisa.
gampang. Aruna gimana? Sama-sama punya rambut untuk mencoba dan tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi. Mimpiku menjadi berat karena sekarang kita terplukan bersama di rumahnya, menjadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu untuk hebat untuk berani memulai apa yang kau impikannya. Memulai untuk menjadi hebat yang kau impikan. Di sini yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Oke, sampai sini saja Bapak bertanya. Terima kasih banyak. Tuh. Kata gue jangan poskan di cuma Sehat-sehat, Pak. Beberapa hari kemudian, suasana sekolah berubah. Sebuah pengumuman ditempel di papan informasi di dekat ruang guru. Banyak siswa berhenti, membaca, lalu berbisik satu sama lain. Apaan tuh? beasiswa lanjutan. Wih, lumayan banget tuh. Ah, ini mah cocoknya buat Aruna. Buat gue cocok nggak? Ah, gimana ya jawabnya? Mbak, udah. Di sini Bang. Gila sih lu kalau dapet ini masa depan lu buka lebar. Cerah masa depan gue kayaknya. Terus Kenapa? Jangan kamu pikirin lagi, udah sikat aja, belum gede. Iya. nggak tahu gua. Bener. Tepat 1 minggu setelahnya, koridor sekolah pagi itu kembali ribut bukan main. Suara laki-laki bercampur teriakan kaget dan tawa bahagia. Papan pengumuman di depan ruang guru dikunjungi siswa dari berbagai kelas. Siswa-siswi mulai berminggu. Ada nama apa tuh? Coba lihat. Ini bagus. Oh ini nama gua ada nggak? Ah, Aduh, Tio, Tero, sialan. Udah nama gua nggak ada nama. Diam, saya nggak ada. ngomong, diam. Ah, nggak ada lagi deh. Kayaknya gua tahu. Ya, mana orangnya? dia lagi. Bosan gua. Ada. Kota
satunya coba turun. Siapa lagi? Kenapa? Kok lebih main sih? Seneng lah. Senyum dikit apa, Run? Bentar, ada catatan di bawah. Apaan? Bacain coba. Biaya beasiswanya nggak termasuk biaya registrasi sama perlengkapan asrama. Sebesar 5 juta, guys. 5 juta? Tapi bentar, itu kan cuma biaya awal gak sih, Run? Ya, buat kalian mungkin cuma nanti gue tuh sakit. Gue pikir beasiswa tuh udah nutupin semuanya ya. Beasiswa cuma untuk biaya kuliah, nggak biaya ini. Gimana nih? Terus gimana aku nggak? Kemudian mulai juga. Teman-temannya terdiam, lalu satu persatu pergi. Memberi Aruna uang untuk menenangkan diri dengan Dea yang masih menemaninya di depan papan pengumuman. Aruna menarik nafas panjang, berusaha menahan air mata yang sudah di ujung mata. Tapi sejauh ini juga lu dengerin gue ya. Lu jangan nyerah dulu. Kita cari jalan bareng-bareng, oke? Aruna menatap Dea, matanya merah tapi berharap yang rapuh. Aruna melangkah pelan. Di tengah koridor yang mulai sepi, dia berdua dengan perasaan antara harapan besar dan ketakutan yang sama besar. Beberapa hari kemudian, hari-hari setelah pengumuman beasiswa terasa berjalan normal, setidaknya di mata Aruna, ia tetap datang ke sekolah, duduk di bangku yang sama, belajar seperti biasa. Ia tak pernah lagi menyinggung soal beasiswa, seolah putusan sudah ia sampai rapat-rapat sendirian. Namun di balik itu, ada hal lain yang sedang bergerak. Lapar gue. Bang, beli dong. Ini dong. Mau ini dong. Guys, ini guys. Berapa bang? Ini goceng. Oh iya. Ini nih. Bang, kopi juga. Dotannya nggak ada bang. Kopi dong bang. Dotannya mana bang? Kopi satu. Ini. Oh iya. Masih. Ngomong-ngomong, gimana soalnya Kak? Ingat tuh, kita cuma punya waktu 2 minggu. 2 minggu itu ntar batal. Kalau kita cuma bilang semangat doang, nggak cukup deh. Dia mau 3 program beasiswa tapi syaratnya susah, tapi masih bisa masuk. Coba, lihat. Bentar ya, gue coba urus dokumen. Bokap gue orang TU. Ah, pas tuh. Bagus deh. Masalah dia lagi sama nih. Prestasi itu banyak banget kan. Udah tembok itu cuma itu doang di dana doang. Gak ada lagi. Itu kan salah dia. Iya juga sih. Makanya jangan sampai dia ngerasa sendiri lagi sekarang. Ini program beasiswa daerah. Makanya kita butuh surat keterangan keadaan ekonomi dia. Bagus tuh. Bisa nggak kalau kita ngurus itu tanpa si Aruna tahu? Bisa bisa. Yang penting jangan sampai orang tahu main lagi aja. Satu prinsip. Yang penting Aruna jangan merasa dikasihani. Kita cuma jaga gigi orang doang kok. Bintang udah dateng. Maaf ya kalau keterangan. Biar beda pendapatan. Apa tuh? Hai. Lengkap tuh. Lengkap dong. Mereka semua dalam mengiringi masukan semua data diri Aruna untuk memenuhi syarat pendaftaran beasiswa. Bang, gua paspor dong. Bayar. Paspor dong.
Tiada Pak. Perubahan kertas pengunduran beasiswa terbuka. Bukan sekedar kertas, melainkan keputusan besar yang nyaris diambil. Keraguan, lelah, dan rasa menyerah bercampur menjadi satu bidadari. Mungkin sampai sini aja. Run, nanti istirahat di ketua kamu ya. Ngapain? Ada yang mau diomongin sama yang lain. Ucapan dia membuat Aruna terhenti. Ada nada yang berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar ucapan biasa. Aruna terdiam cukup lama, mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan takut kecewa, ia akhirnya membangun pelan, lalu melangkah mengikuti Dea. Aruna, sini Ra. Sekolah sudah menerima konfirmasi resmi pagi ini. Kamu dinyatakan menerima beasiswa penuh tambahan termasuk biaya registrasi dan asrama. Selamat datang. Ini cuma karena pantas ya. Makasih banyak. Selamat ya Ron ya. Congrats ya. Dan sedih lagi. Lu peluk jauh aja deh. Makasih ya Pak. Dan Beberapa